Ini laporan dari klien kita, namanya Riza ya. Riza merasa ditipu. Merasa ditipu oleh Eva Manurung. Terindikasi dia jual beli ini ya, jual beli lagu. Jadi Eva Manurung ini kan pintar buat lagu ya. Terus diiming-imingkan, ini saya buatin lagu buat kamu. Namanya Emak-Emak Komplek kalau saya nggak salah ya. Jadi Emak-Emak Komplek ini punya grup ya, Emak-Emak Komplek. Sekitar lebih kurang 5 orang. Jadi dibuatin lagu, dibuatin syutingnya, dibuatin rilisnya dengan total biayanya 27 juta atau lebih kurang 30 jutaan ya. Nah, dia bayar, udah selesai, udah dilunasin, lagu sudah direkam, sudah dibuat ada video klip segala macam, tapi enggak dikasih gitu. Nah, sudah mencoba melakukan somasi, enggak tanggapin. Akhirnya buat LP, kena pasal 372, 378, tipu gelap ya. Apa penggelapannya? Dokumen tidak diberikannya. Apa tipunya? Ketika dia memberikan atau menawarkan kepada Emak-Emak Komplek bahwa dia menciptakan lagu buat Emak-Emak Komplek, itu kemudian tidak diberikannya. Nah, berarti dia merugikan orang lain. Nah, bisa kerugian itu material, immaterial. Yang dikatakan immaterial ini bisa lebih dari yang tersirat. Sepertinya kan ada 30-an atau 27 juta ya. Itu kan ketika syuting segala macam kan banyak kerugian. Nah, inilah indikasi bisa saja dia meminta ganti rugi 100 juta, 1 miliar, itu sah saja jika ini diabaikan dan ini berjalan proses hukum dan dapat dibuktikan. Nah, indikasi Ibu Eva Manurung ini tidak satu korban. Mungkin ya LP berikutnya yang lagi diproses yaitu dengan Sinta ya. Ada lagu Rela gimana sih? Jika. Ya, jadi aku sudah membayar kayak video klip dan juga udah rekaman, tapi kayak seperti yang kemarin juga teman-teman aku juga ada masalah segala macam, terus ujung-ujungnya keluar gitu, dan tidak ada yang komplain juga. Tapi aku kan di sini kan aku karena melihat banyak banget yang teman-teman aku kemarin yang seperti itu juga dirugikan juga, jadi aku berinisiatif buat melaporkan. Awalnya gimana sih bisa iming-iming? Mungkin mulut manis apa yang dilontarkan? Ya biasalah, kita kan penyanyi kan, kenal dengan Kak Eva itu, aku pikir kan bisa semakin maju ya, dan juga dia bilang mau begini, mau begitu, mau promosiin, mau publikasi dan lain-lain. Terus ada salah satu mereka, ternyata saya digantikan juga dengan ada salah satu yang keluar gitu, karena saya tidak tahu itu. Udah gitu saya mau rekaman, mau video klipnya di sela-sela kesibukan saya juga, tapi setelah ada masalah dia bukannya menyelesaikan, malah bikin konflik terus, dibenturin dengan orang-orang dia, ada grup-grup dia, yang grup juga teman-teman grup yang penyanyi dibenturin, jadi sehingga kita itu berantem, cekcok semua. Jadi dia berdalih makanya nggak mau ketemu saya, apalah, nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Jadi intinya seperti ini ya, saya tambahkan ya, kita melihat tidak ada itikat baik. Namanya juga seorang artis atau penggemar sebuah lagu, tentu dia ingin memiliki lagu yang bagus buat dia. Nah, ini ada Emak-Emak Komplek nih, lagunya luar biasa. Oke,
syuting segala macam dengan lagu tersebut. Eva Manurung mengiming-imingkan akan mempublikasi. Nah, disinilah kita juga nggak kenal ya Eva Manurung ini seperti apa. Yang jelas kalau nggak salah Eva Manurung ini ibunya dari Virgon. Nah, dan kita juga tidak mau menyeret-nyeret Virgon karena hukum ini melekat pada diri sendiri. Siapa yang pelakunya, siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Nah, di sini makanya ini klien kita tidak mau melibatkan Virgon gitu. Berarti nggak komunikasi ke Virgonnya hal ini? Kalau kakaknya si Feby dekat sama saya dan saya juga permisi dulu sama si Feby anaknya. Kan. Responnya gimana Kak? Responnya saya nggak tahu urusan katanya, silakan sama urusan sama mama saya aja. Karena saya udah beberapa bulan berapa lama nggak komunikasi sama orang tua saya. Oh, Bun dilaporkan ke Polda atas laporannya, mungkin pasalnya sendiri, dan sudah dilaporkan per tanggal berapa? Ini kan tadi Bunda baru jemput sore kemarin ya. Sore kemarin ini laporannya. Ini pasal yang diinikan 372 378 tentang penipuan dan penggelapan. Yang dikatakan nipu, dia mengiming-imingkan, menjanjikan sebuah lagu, kemudian dibelilah lagu ini. Ternyata tidak diserahkannya, digelapkannya dokumen itu, dan sudah melalui somasi dan beberapa hal upaya hukum pendekatan, dia nggak respon, dia nggak peduli karena ini menurut kita bukan sekali dia lakukan gitu. Ini lagunya judulnya beda dengan Jika, terus ada lagi lagu Mundurwir ya. Bukan, itu juga bermasalah itu juga, tapi ini bukan Mama Komplek, itu kayaknya tentang apa ya tadi nggak perempuan penggoda. Kalau nggak salah saya judul lagunya Perempuan Penggoda ya, judul lagunya. Nah, ini pasalnya. Nah, ini LP-nya. Oke, ini pelimpahan perkaranya. Ini dilimpahkan ke Depok nih. Oh, ke Polres Depok. Polres Depok. Karena kejadiannya Sore, karena lokus tempusnya di situ. Oke. Ancaman hukumnya sendiri, Bun, terkait dugaan penggelapan dan penipuan ini? Kalau include bisa 5 tahunan. Karena ini kan berupa penipuan dan penggelapan. Nah, kenapa dilaporkan? Pertama sudah diupaya somasi, kemudian dia jual lagu yang dikasihkan ke sini, disuruh lagi menyanyikan di sini lagi. Daripada mereka ini cukup bijak lah, mereka nggak berantem ya. Itu kan lagu saya, itu lagu saya, nggak ada yang begitu. Akhirnya ditanya ke pokok persoalannya siapa, pencipta lagunya siapa, Eva Manurung. Ya Eva Manurung dong mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia udah makan uang orang, dia sudah menjanjikan. Nah, apakah kalau perkara ini naik bisa digantikan dengan uang saja? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin lagi. Uangnya taruh 30 juta. Harga diri mereka bisa saja. Capeknya kita setelah waktu sibukan, mending rekamannya di kota, di Cibubur, di mana-mana kan. Udah syutingnya di mana gitu kan, capek gitu. Ini salah satu. Beda RT. Salah satu jadi korbannya. Berapa orang berarti kalau ditawarkan lagu yang sama? Lagu yang sama kalau untuk Jika mungkin ada tiga kelompok ya, kelompok Sinta keluar satu dikasih ke kelompok lain. Gitu. Nah, kalau ini lagi. Kalau yang dibuat LP ini kalau nggak salah 2 kelompok ya. Yang pasti kita nggak penting mau dijualnya 10 kelompok pun, yang penting
itu sudah kita beli, dapat kita buktikan, dan tolong dipertanggungjawabkan. Untuk dinilai mengembalikan uang sebanyak yang dikasih itu nggak mungkin, karena di kerugian sudah banyak mereka gitu. Kerugian immaterial nggak dapat diukur gitu. Kalau Kak Sinta mungkin ininya seperti apa sih? Apakah nanti setelah pasca pelaporan adanya musyawarah lagi, pertemuan lagi? Ya kemarin udah sempat saya ajak musyawarah, udah saya sempat WA, telepon, dan ngomong di grup juga, grup nyanyi juga. Tapi nggak ada etiket baiknya sama sekali sampai sekarang. Pernah ada yang somasi juga tapi nggak diindahkan juga. Kak Sinta tunggu sampai kapan sih artinya untuk membuka komunikasi sendiri dengan pihak Eva Manurung sendiri? Ya tunggu sampai dia sadar untuk menemui kami. Kita rasa kalau untuk klien kita nggak mungkin untuk seperti itu. Biar aja proses hukum. Pernah ketemu dengan yang mama komplek, udah bermusyawarah, udah sepakat, tapi kesepakatan itu tidak diindahkan lagi. Nggak dianggap. Jadi kita bukan ingin melaporkan dia untuk menzolimi dia sih, tidak. Tujuannya agar hukum itu berjalan dan efek jerah buat Eva Manurung yang luar biasa. Saya nggak begitu kenal dia, tapi dia luar biasa, merasa seperti gimana gitu. Kalau dia melakukan kesalahan dan perbuatannya untuk tidak merugikan orang lain, silahkan saja. Tapi ini kan sudah merugikan orang lain. Menyepelekan juga, jadi kita udah masalah harga diri ya? Iya, berupaya buat musyawarah juga, buat baik-baik juga, tapi nggak ada di grup. Kak Sinta mungkin terakhir berarti seluruh anak-anak dari Eva Manurung sudah tahu ya case dari ibunya sendiri ya? Tahu, si Feby kan teman saya, jadi saya izin dulu sama si Feby. Kalau rasa nggak enak kan? Ya kalau masalah LP ini bahwa pindah ke Depok kita belum, mungkin kemarin ada di wawancara di Rasis, mungkin dia udah tahu, kita nggak tahu ya. Tapi bagi kita biar aja tunggu polisi manggil. Berarti sudah di BAP, Bu? Kalau yang pihak kita pelapor sudah di BAW. Oh, BAP. Ya, terus untuk pindah makanya dilimpahkan ke Depok. Berarti belum ada pemanggilan lagi, kapan, Bu? Belum. Mungkin minggu ini dipanggil gitu. Oke. Sip.